channel kami di channel Taniku Indonesia ya. Kali ini kami akan membahas bagaimana cara untuk mengendalikan penyakit layu fusarium dan layu bakteri pada tanaman cabai atau tanaman yang lain, seperti contohnya adalah tanaman tomat ya. Kami sudah lama ya tidak update tentang video ini karena banyak kesibukan, jadi baru kali ini saya update video bagaimana cara untuk mengendalikan ya, artinya untuk pencegahan. Jadi apabila sudah terkena itu susah ya untuk pengendaliannya, jadi harus diawali dengan pencegahan terlebih dahulu untuk mengendalikan penyakit layu bakteri dan layu fusarium pada tanaman cabai di musim hujan ini. Nah, untuk bahannya apa saja? Nah, saya sudah sediakan bahan-bahan tersebut untuk pencegahan layu fusarium dan layu bakteri pada tanaman cabai tersebut. Nah, yang pertama adalah sebuah fungisida. Nah, ini adalah sebuah contoh saja ya. Kedua fungisida ini, yang pertama adalah fungisida sangrimanzim, bahan aktifnya adalah mancozeb sebanyak 65% dan karbinanzim 20%, jadi double bahan aktif ya yang untuk sangrimanzimnya. Dan yang kedua contohnya adalah fungisida Nordok, bahan aktifnya adalah tembaga dioksida ya. Ini yang Nordok, coba saya tak cek, tembaga oksida 56%, Staracu 50% ya untuk fungisida Nordoknya. Ini kedua fungisida ini hanyalah sebuah contoh saja, Anda bisa menggunakan fungisida yang lain ya. Untuk bahan kedua yang ini adalah dolomit ya, atau kalsium karbonat. Ini bahan dari Plamer ya, biasanya ini dijual di toko bangunan. Kalau di toko pertanian itu tidak ada. Biasanya yang disediakan itu dolomit yang mengandung kalsium dan magnesium kalau di toko pertanian. Kalau yang di toko bangunan itu adalah kalsium karbonat. Biasanya itu digunakan untuk Plamer bangunan ya, karena bahannya ini sangat halus seperti tepung ya. Jadi ini sangatlah bagus untuk tanaman cabai atau tanah yang asam ya. Biasanya kalau pada musim hujan itu tanah asam, jadi harus dinetralkan ya. Nah, yang terakhir adalah pupuk. Nah, ini adalah sebuah contoh juga pupuknya. Untuk caranya mengendalikan layu bakteri dan layu fusarium pada tanaman cabai. Untuk cara pengaplikasiannya, nah untuk pupuk ini, contoh pupuk ini kita singkirkan, atau apabila Anda mempunyai pupuk NPK maka terlebih dahulu singkirkan ya. Jadi utamakan kedua bahan tersebut. Nah, semisal minggu kemarin Anda sudah mengocorkan sebuah pupuk NPK pada tanaman tersebut, maka setelah sampai 1 minggu wajib menggunakan kalsium karbonat dicampur dengan fungisida. Fungisidanya terserah, bisa menggunakan Nordok atau menggunakan fungisida yang lain ya. Contohnya seperti fungisida Amistartop atau Cabriutop dan yang lainnya ya. Caranya, kedua bahan tersebut, fungisida dan kalsium ini dicampurkan. Gunakan air yang 20 liter yang biasa digunakan untuk pupuk kocor, seperti Drigen yang sudah dimodif menjadi pengocoran. Jadi campurkan kedua bahan tersebut, fungisida dan kalsium tersebut, dalam tangki sebanyak 20 liter. Untuk dosisnya
Anda bisa menggunakan fungisida tersebut sebanyak 2 sendok per tangki 20 liter, dan untuk kalsiumnya bisa menggunakan 3 gelas aqua ya. Lalu dicampur fungisida dan kalsiumnya, lalu dikocorkan pada tanaman tersebut. Nah, setelah 1 minggu, semisal Anda mau mengecor lagi pupuk NPK, itu sudah tidak masalah ya. Jadi harus ada jeda, paling dekat itu jaraknya adalah 1 minggu ya, jangan terlalu dekat. Semisal kita sudah mengocor fungisida dan kalsium pada tanaman tersebut, maka setelah 3 hari kita langsung kocor pupuk, itu kurang bagus ya. Yang bagus adalah sekitar 1 minggu dari pengocoran fungisida dan kalsium pada tanaman tersebut. Nah, ini untuk dari bawahnya saja atau dari akar ya, agar akar itu tidak diganggu oleh jamur bakteri yang bisa merusak pada tanaman cabai. Jadi tanah itu menjadi netral atau menjadi pH-nya menjadi bagus lagi dan bebas dari jamur, karena kedua bahan tersebut, fungisida dan kalsium ini sangatlah bagus untuk mengendalikan layu bakteri dan layu fusarium pada tanaman cabai tersebut. Dan juga Anda bisa menggunakan trichoderma. Jadi kalau menggunakan trichoderma, Anda tidak perlu menggunakan fungisida yang kimia. Jadi cukup menggunakan trichoderma, bisa dicampur dengan kalsium karbonat ini. Nah, itu adalah cara untuk mencegah dari penyakit layu fusarium dan layu bakteri pada tanaman cabai. Untuk ini khusus untuk dari bawah saja, yang artinya dari akar, bukan dari atas, bukan untuk sebuah penyemprotan ya. Kalau untuk penyemprotan mungkin bisa dibahas di video selanjutnya ya. Semoga cara ini bermanfaat bagi kalian, khususnya pada petani cabai dan petani tomat atau petani yang lain ya. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.